Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat puding lapis legit. Pertama, ke dalam panci masukkan 2 bungkus agar-agar plain yang kemasan 7 gram masing-masingnya, jadi total ada 14 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanila. Ini diaduk rata dulu. Lalu masukkan 100 gram kental manis putih. Kemudian masukkan 1500 ml air. Ini dimasukkan sedikit dulu lalu diaduk sampai tercampur. Kalau dirasa sudah tercampur dan tidak ada gumpalan, boleh masukkan lagi semua sisa air. Lalu ini kita akan siap masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Kalau larutan puding sudah mulai panas atau beruap, masukkan 2 butir kuning telur. Ini diambil sedikit adonan, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kuning telur, kemudian langsung diaduk cepat. Dan masukkan kembali ke dalam panci. Langsung diaduk kembali dan ini kita masak sampai mendidih. Dan kalau larutan puding ini sudah mendidih, boleh matikan api. Lalu masukkan 100 gram margarin atau mentega. Dan diaduk sampai margarin atau menteganya mencair. Kalau sudah, ini boleh diangkat dan sisihkan sebentar. Lanjut di dalam panci, masukkan 1 sendok teh agar-agar coklat, yaitu seberat 3 gram. 120 gram gula pasir. Ini boleh dicampur rata dulu. Lalu masukkan 300 ml air. Ini boleh diaduk sebentar, lalu kita akan siap masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, boleh matikan api lalu angkat. Dan ini diaduk-aduk sampai uap panasnya agak hilang. Dan yang berisi puding coklat akan saya pakaikan kuas untuk mencetaknya. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, basahi dengan sedikit air supaya puding lebih gampang terlepas dari cetakannya nanti. Kemudian tuangkan sebanyak 4 sendok sayur untuk puding menteganya. Lalu untuk lebih mempercepat atasnya ini set, saya akan pakai bantuan kipas angin yang kecil seperti ini. Boleh juga pakai kipas angin yang besar, tapi ditaruh dengan jarak yang agak jauh. Lalu untuk puding coklat saya akan tambahkan sedikit pasta kopi mocha atau juga boleh pakai pasta coklat supaya warnanya lebih keluar. Tandanya kalau puding sudah boleh dituang untuk adonan berikutnya. Ini kalau disentuh permukaannya sudah tidak menempel di jari tapi bawahnya masih lembut. Kemudian boleh kuaskan untuk puding coklatnya. Ini dikuaskan dengan perlahan dan sabar supaya lapisan coklatnya ini tipis dan merata, jadi mirip dengan kue lapis legit. Kemudian kalau sudah sedikit set, boleh tuangkan lagi sebanyak 4 sendok sayur untuk puding menteganya. Ini harus dituangkan secara perlahan karena di bawahnya ini masih sangat lembut supaya lapisannya ini nggak jebol. Lanjut, kalau permukaan puding mentega sudah berkulit, boleh kuaskan lagi untuk puding coklatnya, dikuaskan perlahan. Oh ya, kalau larutan puding ini selama kalian mencetak dia mulai mengental atau menggumpal, kalian boleh panasin lagi di atas api kompor sampai pudingnya ini mencair dan gampang dicetak lagi. Dan ini kita sampai di lapisan terakhir. Kalau sedikit set, disentuh dengan jari sudah tidak menempel, boleh dituangkan lagi untuk sisa puding menteganya sebanyak 4 sendok sayur.
Dan yang terakhir, boleh kuaskan lagi untuk sisa puding coklatnya. Dan setelah dingin suhu ruang atau sampai mengeras, pudingnya ini boleh simpan ke dalam kulkas. Dan sebaiknya untuk loyangnya ini jangan digeser-geser supaya lapisannya ini tetap bagus. Dan setelah kurang lebih semalam saya simpan dalam kulkas, ini biasanya saya simpan ditutup dengan kain atau lap bersih seperti ini, supaya nanti uap air tidak kena di pudingnya. Ini siap dikeluarkan dari cetakan. Boleh sisir pinggirannya dengan spatula. Kalau pinggirannya ada kuning-kuning, ini karena menteganya yang sudah mengeras. Ini bisa kalian lap aja dengan tisu yang bersih untuk pisau atau spatulanya. Lalu boleh selipkan tusuk gigi di bagian pinggir loyang supaya puding gampang terlepas dari cetakan. Dan ini tinggal dibalik. Angkat perlahan loyangnya dan ini siap dipotong-potong. Untuk pinggirannya saya rapikan dulu supaya motifnya keluar. Dan ini boleh dipotong-potong sesuai selera. Sekarang saya akan cobain. Untuk tampilannya persis seperti kue lapis legit, cantik banget. Dan teksturnya juga lembut. Kalau dia agak misah seperti ini nggak apa-apa. Yang penting di saat keluarkan dari loyang dia nggak langsung misah. Dan untuk rasanya ini pastinya enak banget, legit, berasa menteganya dan juga ada mukanya. Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.